Percobaan atau praktikum drying. Tujuan dari praktikum drying adalah 1. Menentukan hubungan antara kadar air dalam bahan dengan waktu pengeringan atau X versus T. Yang kedua, menentukan hubungan antara kecepatan pengeringan dengan waktu pengeringan atau R versus T. Yang ketiga, menentukan hubungan antara kecepatan pengeringan dengan kandungan air dalam bahan atau R versus X. Dan yang terakhir, menentukan koefisien kecepatan pengeringan atau Kg. Pada industri, pengeringan biasanya digunakan untuk mengurangi kadar air sampai batas perkembangan mikroorganisme terhambat, sehingga bahan yang dikeringkan memiliki waktu simpan yang lebih lama untuk mempermudah dalam pengemasan. Operasi pengeringan secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pengeringan secara terputus-putus atau batch dan pengeringan secara kontinu. Adapun macam-macam alat pengeringan yaitu alat pengering langsung, contohnya alat pengering cawan dan drum berputar, serta alat pengering tak langsung, contohnya alat pengering rak hampa dan terowongan. Kecepatan pengeringan dipengaruhi oleh luas transfer massa, kelembapan, dan tekanan. Adapun alat yang akan kami gunakan dalam percobaan drying ini diantaranya bejana, glass breaker, penjepit, jangka sorong, neraca, dan rangkaian alat drying yang berupa pompa vakum, termometer wet dan termometer dry, serta termometer yang terdapat di dalam oven. Adapun bahan yang kami gunakan ialah berbagai macam balok dan air. Langkah yang pertama, kita akan menimbang bahan-bahan yang kita gunakan sebagai berat mula-mula. Yang pertama kita timbang adalah bola pejal. Kemudian bahan yang kedua yaitu silinder pejal. Dan yang ketiga yaitu silinder berlubang persegi. Langkah kedua yaitu merendam bahan yang telah ditimbang sebagai berat mula-mula. Kita akan merendam selama 5 menit menggunakan stopwatch. Usahakan benda ditahan supaya terendam secara keseluruhan. Setelah dilakukan perendaman selama 5 menit, kita dapat menimbang bahan sebagai berat setelah direndam. Yang pertama yaitu bola pejal. Yang kedua yaitu silinder pejal. Dan yang ketiga yaitu silinder berlubang persegi. Selanjutnya kita dapat mengatur suhu oven. Pertama-tama kita dapat menyalakan oven dengan menekan tombol on di samping oven. Yang kedua, kita melihat bagian heater sudah menyala. Di sini skalanya low sampai high dan kita dapat memutar ke arah kiri untuk low terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, bagian termostat. Di sini skala 40 sampai 220 derajat Celcius. Kita putar ke arah kanan sampai termostat menyala. Kira-kira sampai 100. Kemudian kita tunggu beberapa menit supaya suhu oven di sini mencapai 100 derajat Celcius. Apabila suhu oven belum mencapai 100 derajat Celcius atau dalam waktu yang lama, kita dapat menyalakan pompa vakum dengan cara menekan tombol di pompa vakum dan mengaturnya di leak atau gas inlet. Langkah selanjutnya, bahan-bahan yang telah direndam akan kita keringkan. Pertama-tama kita masukkan bahan-bahan terlebih dahulu ke dalam oven. Yang pertama adalah silinder pejal, yang kedua bola pejal, dan yang ketiga adalah silinder berlubang persegi. Pastikan oven tertutup dengan rapat. Kemudian kita akan mengeringkan selama kurun waktu 5 menit. Ketika stopwatch dinyalakan, kita akan nyalakan bersamaan dengan pompa vakum. Ketika pompa vakum dinyalakan, kita dapat mengatur vacuum gauge. Vacuum gauge yang akan kita atur mencapai 200 mm Hg atau mmHg dengan cara memutar keran atau katup ke kanan untuk menaikkan mmHg. Usahakan tidak mencapai lebih dari 200 mmHg sehingga kita dapat mengatur dengan memutar ke kiri kembali.
Vacuum gauge ini akan dijaga konstan sama seperti suhu oven yang ada di dalam oven mencapai 100 derajat Celcius sampai konstan juga. Setelah pengeringan setiap kurun waktu 5 menit, kita dapat mencatat T-wet dan T-dry. T-wet ditunjukkan di sebelah sini, kemudian ini adalah T-dry. Perbedaan dari kedua termometer ini adalah T-wet terdapat kain yang dibasahkan. Langkah berikutnya yaitu bahan yang telah dikeringkan dan mencapai massa yang konstan akan kita timbang sebagai bahan yang telah dikeringkan. Massa ini perlu diambil data sampai 3 massa yang konstan, sehingga kita dapat mencatat massa ini sebagai berat yang telah dikeringkan. Jadi, dari hasil pengamatan, kita memperoleh massa yang konstan. Massa yang konstan tersebut dapat digunakan sebagai variabel untuk mencari koefisien kecepatan pengeringan, sehingga tujuan-tujuan dari percobaan ini dapat dijawab.